sikap dan karakter kita hari demi hari itu. Lihat aja diri kita. Kita hidup ini dan perlu lihat kiri kanan. Lihat diri kita. Setiap apapun yang kita lakukan dalam ibadah, itu kerinduan kita berjumpa sama Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam ibadah ini, kalau tidak merasakan pertemuan sama Tuhan, itu sama dengan rutinitas, cuma mau numpang jalan-jalan. Saya sudah bilang, wisata rohani itu kita membawa sukacita. Jadi jangan ada nanti yang mabuk, yang berantem, yang apa-apa. Setelah ini, program wisata rohani itu kita tiap tahun. Kenapa? Yang belum rajin ikut paduan suara akan lebih rajin lagi. Yang tidak terdaftar jadi anggota paduan akan mendaftar. Karena apa? Sadar bahwa kita ini suka melayani karena untuk Tuhan. Ada beberapa hal yang saya simpulkan, bahwa melayani Tuhan adalah satu kehormatan. Oleh karena itu melayani Tuhan harus dengan segenap hati. Bagaimana kita melayani? Alasan kita melayani adalah karena Yesus sudah memulai melayani kita. Amin. Amin. Yesus sudah melayani kita kan? Sudah. Melayani Lebih sungguh. melayani Lebih sungguh. Kenapa? Tuhan lebih dulu melayani kepadamu. Melayani lebih sungguh. Kalau kita merenungkan firman, satu lagu itu kita bisa merenungkan. Kenapa kita melayani lebih sungguh? Kenapa? Tuhan lebih dulu Ya, ya. melayani kepadamu. Sehingga kita bilang, aku ingin melayani lebih sungguh. Bagaimana melayani sungguh-sungguh itu? Ternyata alasan kita melayani dan melakukan pelayanan adalah pertama, karena pelayanan itu perintah Tuhan. Amin. Yesus bilang, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Saat Abraham dibilang Tuhan, berfirmanlah Tuhan, hai Abraham pergilah. Abraham gak ada. Abraham tidak tahu disuruh manapun. Abraham tidak punya anak sampai umur berapa tahun. Begitu punya anak, Tuhan bilang, mau nggak mau sembahyang? Abraham Iya. mau nggak? Mau. Karena dia ikut perintah Tuhan. Tuhan. Pelayanan itu adalah perintah Tuhan. Jadi mau latihan paduan suara, mau kita nyanyi, mau apapun yang kita lakukan, Paulus bilang, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi yang Tuhan lihat hati kita. Mau saya dulu PDP, PDM, kemarin buat ulangan saya bilang berdoa. Itu cuma predikat kita dari gereja. Tapi apakah saya dengan lebih sungguh lagi? Kalau enggak kasihan Pak Romi menilai saya tiap hari. Oh udah pantas nih jadi pendeta. Tapi kalau saya tidak sungguh-sungguh, semakin pulang, semakin tahu tidak dengan sungguh-sungguh, percuma. Karena apa? Saya tidak memanfaatkan waktu saya. Kalau orang yang mengerti pelayanan adalah perintah Tuhan, maka apapun yang dia lakukan, setiap langkahmu diatur Oleh oleh Tuhan. Tuhan. Jadi dalam melangkah itu ada pikiran yang baik, perkataan yang baik, sehingga punya sikap yang baik, sehingga setiap langkah itu kita aturan Tuhan yang kita lakukan. Masa dia bilang Jadi jangan kita merasa baik, kata-kata kita negatif, kata-kata kita mengecewakan orang, sehingga orang nanti kecewa, orang tidak mau datang lagi. Akhirnya semua sia-sia, ya. Jadi ibu-ibu, bapak-ibu, pada saat ini kita datang bersama-sama untuk kita merenungkan firman. Kalau kita pulang nanti hari Senin lagi atau Rabu kita lebih sungguh-sungguh lagi, karena kita tahu setiap langkah kita ini kita melayani Tuhan itu karena perintah Tuhan. Yang kedua, kenapa kita melayani Tuhan? Karena respon kita, karena Tuhan tadi sudah mengasihi kita, melayani sungguh-sungguh, karena Tuhan sudah melayani kita, sehingga kita merespon kasih setia Tuhan dengan kita melayani sungguh-sungguh. Bagaimana respon yang baik? Apapun yang kamu rasakan dalam pelayanan, ya,
Kami sering seragam. Kami ini dapat transport. Kami ini dapat transport selama 3 tahun. Kami 3 tahun ada bantras kami dari Bantras. Kudus. Kami dapat sekitar 250. Tapi kami karena pengurus itu harus punya seragam supaya kalau begini, kalau nanti di pemanah itu kalau minat kalau saya itu kalau kita ubah sama smoking nggak ada bedanya sama pengurus. Pengurus harus beda supaya orang nama oh itu pengurus, oh itu pengurus iya. ya. Sudah kami identitas dan kami itu pribadi ibu. Kenapa kami lakukan itu? Karena respon kasih kami kepada Tuhan, karena kami mau melakukan perintah Tuhan, karena kami mau menyenangkan Tuhan dan menyenangkan banyak orang, khususnya komisi perempuan. Saya dulu waktu muda tomboy, saya nggak tahu berpakaian. Gaya saya kalau begini saya senang. Tapi sejak saya menjadi orang Kristen dan menjadi pendeta, Udah dan saya sopan. punya sama blazer. Saya kalau ini. Kenapa? Saya nggak tahu gaya. Iya. Kalau diundang ke pengantin bingung saya dan baju. Tapi kalau saya ke gereja, saya berusaha dalam apa ya? Karena saya respon, saya menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan adalah menghormati orang yang hadir dalam gereja dan melayani itu tidak sembarangan. Coba misalnya saya pakai daster atau saya pakai celana pendek, Tuhan kan dari hati. Iya, Tuhan dari hati. Terserah saya dong saya mau pakai apa. Melayani itu melayani perintah Tuhan, respon kasih dan cinta kita pada Tuhan. Tuhan itu punya aturan dan etika di dalam pelayanan. Amin. Amin. Kalau orang Batak nggak perlu lah ya kasih tahu. Mereka lebih lagi pakai kebaya. Tapi yang paling penting menghormati Tuhan adalah dengan cara mengikuti perintah Tuhan dan meresponi kasih Tuhan dalam hidup kita, berbagi kita dalam hal setiap hari melakukan banyak hal sungguh-sungguh untuk Tuhan, mulai pribadimu, keluargamu, gerejamu. Dan saya suka bilang, saya diutus GGP untuk menjadi pelayan Tuhan di Komisi Tuhan PGS. Apapun yang saya katakan lakukan, semua itu atas nama gereja saya. Kalau saya menjadi berkat buat ibu-ibu, Mami dan ibu saudara saya, terima kasih Bu Ida. Tapi kalau saya mempermalukan, mereka pasti malu. Jadi ingat baik-baik, semua yang kita bawa khususnya pengurus, itu kita membawa nama Tuhan dan membawa nama gereja. Gereja besar dan kecil bagi Tuhan tidak kelihatan. Tapi gereja yang mendidik jemaat dan hamba Tuhan yang luar biasa, dia akan menjadi berkat. Respon kepada Tuhan, respon dalam pelayanan yang baik, karena kamu adalah wakilnya Tuhan di bumi, kamu melayani wakilnya gereja dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, melayani itu kenapa kita melayani? Selain perintah Tuhan, respon juga dengan hati. Makanya tadi, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hatiku. Melayani itu kita melakukan perintah Tuhan, merespon apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, menjadi teladan dan serahkan hati. Semuanya itu bersumber dari hati. Makanya dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kebenaran, karena dari situ kan terpancar kehidupanmu. Kita sering kalau ngomong saya kan, tapi hatimu kan gak begitu. Aku kan bukan musiwi, orang Jawa yang ngomongnya pelan-pelan. Aku kan orang, saya orang ibu kota. Kalimantan, iya. Mau. Udah. Ya. Tapi JKN. yang Tuhan lihat hati. Semua Tuhan gak lihat suku, Tuhan gak lihat itu. Tapi hati kita harus bersih seperti Yesus. Melayani dengan perintah, dengan respon, dan memiliki hati dengan kerendahan hati. Karena Yesus mengalahkan dunia hanya dengan kerendahan hati. Kita harus saling merendahkan hati supaya kita menjadi perempuan yang melayani, bukan dilayani. Yang keempat, kalau kita sudah
mengikuti perintah Tuhan, kita respon pada kebenaran firman, dan kita menyerahkan hati kita semakin hari semakin bersih, semakin seperti Yesus, maka kita akan berdampak. Berdampak. Paduan suara KP akan berdampak bagi PGS. Paduan suara KP dan komisi perempuan akan berdampak bagi banyak orang. Bukan Amen. cuma kita untuk mengikuti MPH, tapi dalam setiap perilaku kita, dalam paduan suara itu kita dapat mengisi saling mengasihi. Amin. Bukan saat jalan-jalan aja, tetapi setelah jalan-jalan akan lebih sering lagi mengasihi, akan lebih lagi saling menyapa, digerukan saling menyuarakan hal-hal kebenaran. Kalau saat ini kita belum banyak berdampak, belum menjadi terang dan garam bagi banyak orang, dan mulailah katakan pada dirimu, aku ingin seperti Yesus, melayani dan bukan untuk Dilayani. Renungkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan, kita tidak akan pernah terlepas Tuhan. dari kontrolnya Tuhan. Amin. Mari kita melayani dengan sungguh-sungguh dengan perintah dan pemegang. Kalau kita melakukan perintah, berperan itu akan menjadi cita-cita karena cinta kita kepada Tuhan. Perintah tidak akan menjadi beban jika kita melakukannya dengan cinta dan respon karena kasih Kristus, sehingga kita dapat melayani berdampak bagi banyak orang. Mari kita berdiri. Kita akan melayani lebih sungguh. Bersyukur kepadamu ya Tuhan yang selalu menonton kami, karena Engkau Yesus Kristus yang menganggap kami setia dan mempercayakan kami pada pelayanan dan setiap pribadi kami, keluarga kami, bahkan gereja kami, dan khususnya PGIS Depok di mana kami ada dalam komisi perempuan. Terima kasih kalau Engkau selalu membawa kami pada sukacita dalam setiap pujian yang kami naikkan untuk kemuliaan-Mu di setiap bulan dalam ibadah komisi kami. Biarlah itu menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga kami selalu melakukan perintah-Mu dalam pelayanan kami. Kami merespon cinta-Mu pada kami, bahkan kami akan menyerahkan hati kami lebih sungguh-sungguh lagi, sehingga kami berdampak bagi setiap pelayanan yang kami lakukan, khususnya dalam paduan suara komisi perempuan dan di dalam komisi perempuan PGIS Depok. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kebenaran firman akan merasuk roh dan jiwa setiap kami, sehingga kami datang berbeda dengan kami pulang, karena kami datang Kau sudah membasuh hati kami dengan kebenaran firman-Mu dan membawa kami di dalam kebenaran demi kebenaran. Inilah doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, yang percaya katakan Amin. amin.